Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudari? Doa saya untuk saudara-saudari semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, hari esok, hari-hari ke depan bisa beraktivitas, melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi diri, bagi keluarga, bagi masyarakat. Insya Allah akan mendapatkan pahala dan tentunya akan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian, ada salah seorang teman kita yang mengikuti channel Kang Kiai menyarankan kepada saya, Kang Kiai, sebaiknya sampean tidak usah ikut-ikut bahas soal ijazah Pak Jokowi yang akhir-akhir ini bikin gaduh di media sosial. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya yang telah mengingatkan dan memberikan masukan itu. Tetapi ingin saya sampaikan kepada saudara dan semuanya bahwa sebagai hamba Allah, sebagai warga negara Indonesia yang cinta damai, tidak ingin ada kegaduhan yang diciptakan oleh orang-orang yang sengaja ingin menciptakan kegaduhan, maka saya pun tertarik dan terdorong untuk bisa memberikan opini. Masalahnya apa? Masalahnya soal ijazah palsu itu adalah urusan pribadi Pak Jokowi, tetapi kami melihat ini ada irisannya. Ada irisan yang sangat besar terhadap faham transnasional, baik itu HTI, Hizbut Tahrir, FPI, maupun faham-faham lain yang ingin mengacaukan Indonesia, di mana Indonesia ini adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, tetapi oleh mereka dianggap sebagai sebuah masyarakat yang bersatu, yang tidak mungkin digoyahkan. Sementara mereka menginginkan agar Indonesia ini hancur, agar Indonesia terus bertengkar, agar rakyat Indonesia ini terus saling gontok-gontokan. Kalau perlu perang-perangan, maka ketika itu terjadi, mereka masuk dan memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka. Ini yang tidak kita sadari. Jadi saudara-saudara sekalian, para pelaku yang membuat kegaduhan soal ijazah Pak Jokowi, tolong saudara-saudari perhatikan. Mereka semuanya adalah muaranya kepada Habaib Pak Alawi. Dan Pak Alawi itu punya misi memasukkan faham transnasional, ingin menguasai Indonesia setidak-tidaknya dari masalah otoritas keagamaan seperti yang selama ini dilakukan oleh para habib. Semua orang, mulai dari dulu ada Amin Rais, kemudian ada lagi Egy Sujana, ada Roy Suryo, ada Rizal Fadilah, ada lagi siapa lagi itu.
itu mereka semuanya saya perhatikan adalah mereka di bawah ya komando, di bawah instruksi, bahkan di bawah pengayoman seorang pengacara yang bernama Khozinuddin. Tahu saudara Khozinuddin itu siapa? Khozinuddin itu adalah dedengkot Hizbut Tahrir yang ingin dan punya cita-cita membuat negara Indonesia menjadi negara khilafah. Dan jika Anda telusuri, kenapa mereka itu begitu getol terhadap Pak Jokowi? Karena melalui Pak Jokowi ini mereka akan masuk menghancurkan Nahdlatul Ulama. Kenapa Nahdlatul Ulama? Karena di masa pemerintahan Pak Jokowi, Nahdlatul Ulama mendapatkan kue besar, walaupun tidak secara langsung dinikmati oleh warga Nahdlatul Ulama, tetapi ada kebijakan-kebijakan yang sangat dinanti-nanti sejak dulu oleh warga Nahdlatul Ulama dan baru terwujud ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Apa itu? Ya, undang-undang pesantren. Satu. Yang kedua, hari santri. Ketika saudara-saudara mendengarkan, saat itu disahkannya atau dalam masa uji coba, masa perencanaan, betapa gegernya, riaknya mereka anggota Hizbut Tahrir itu tidak menerima akan adanya rancangan usulan undang-undang pesantren. Contoh yang nyata adalah Fakhri dari PKS yang waktu itu. Dia menyatakan undang-undang pesantren itu undang-undang Sontoloyo. Kalau tidak lupa saya, dia menyatakan itu. Kemudian menyatakan tidak ada untungnya, tidak ada gunanya undang-undang pesantren. Itu oleh mereka. Nah, Khozinuddin ini adalah orang dedengkotnya HTI. Kemana-mana dia menjual HTI. Kampanyenya kepada anak-anak muda, generasi muda, agar bergerak, merubah, mengganti NKRI ini menjadi negara khilafah. Kemudian FPI sama juga. Di bawah komando Rizik Syihab, mereka menginginkan agar NKRI ini menjadi negara bersyariah. Belum lagi yang lainnya, agen-agen luar negeri yang masuk kepada orang-orang yang terus berdemo, orang-orang yang terus membuat kegaduhan. Dan akhir ini, yang paling menonjol adalah soal Pak Jokowi, soal ijazah Pak Jokowi. Dan Anda tahu, siapakah mereka yang terus menggelorakan, terus menyuarakan, terus menggembar-gemborkan palsunya ijazah Pak Jokowi? Semuanya ada dalam gerbong orang-orang yang sakit hati, dan orang-orang itu tidak mustahil mendapatkan dana dari pihak lain untuk membuat kacau Indonesia. Dan kalau sudah kacau, para pemodal akan masuk seperti yang terjadi di negara-negara Islam di Timur Tengah. Ketika saudara sendiri bertengkar, berperang, maka mereka masuk. Dan apa yang terjadi? Kita dijadikan sebagai bangsa yang tidak bisa lagi menguasai negerinya karena sumber daya alam akan dikuasai oleh mereka
yang menginginkan itu. Mohon maaf, termasuk LSM-LSM, banyak sekali yang mendapatkan dana dari luar negeri untuk membuat kacau negeri Indonesia ini. Karena Indonesia ini kalau kacau, mereka akan masuk dan bisa ya, mengambil kekayaan melalui kelompok-kelompok orang-orang yang sekarang ini dijadikan pion, dijadikan orang untuk terus melakukan pengacauan negeri ini. Jadi saudara sekalian, mari kita sadari, ketika gaduh soal ijazah Pak Jokowi ini, maka sesungguhnya ada irisan yang sangat penting, di mana ada orang-orang yang menginginkan Indonesia hancur. Dan paling utama, yang ingin diserang adalah orang-orang warga Nahdlatul Ulama yang selama ini menjadi perekat, menjadi pemersatu. Sehingga Habib pun masuk ke NU untuk menghancurkan agar orang-orang NU pun bertengkar. Karena kalau sudah bertengkar, mereka akan mendapatkan keuntungan. Di satu sisi, banyak orang berpihak mengikuti jejaknya. Sisi yang lain yang terus mempertahankan, dan kita-kita yang mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jamaah ini sampai kapanpun akan terus diserang oleh mereka. Inilah opini saya, saudara sekalian, sehingga jangan dilarang, jangan dicegah ketika kami menyampaikan masalah-masalah ini, supaya saudara-saudara kita yang lain juga tahu bahwa sesungguhnya masalah ijazah itu tidak berdiri-sendiri. Ada orang-orang tertentu yang memang ingin membuat gaduh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.